Kita ketemu lagi di resep-resep Tibbun Nabawi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang buah tin ya. Dan sekarang kita bahas tentang makanan berat ini. Orang Arab menyebutnya farid ya, farid. Nah, farid ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang mana farid ini adalah eh, makanan yang terdiri dari dua jenis, yaitu gandum, yang kedua adalah daging ya, daging. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini makanan berat, makanan lezat ini. Farid ya, farid. Kita masuk sekarang ke pembahasan di kitab Tibbun Nabawi ya. Nah, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah tentang farid. Sabata fis sahihaini, jadi terdapat di dalam dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Fatlu Aisyata ala nisa kafat litharid ala sairit ta'am. Jadi keistimewaan Aisyah mengalahkan seluruh wanita ya, mengalahkan seluruh wanita itu sebagaimana istimewanya sarit mengalahkan segala jenis makanan ya. Jadi mengalahkan segala jenis makanan. Nah, hadis ini jelas sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian kita akan membahas tentang komposisi sarit tersebut ya. Jadi wasarit wa ingkana murakkaban fa innahu murakkabun min khubzin walahmin. Jadi sarit ini meskipun jenis makanan murakkab. Murakkab itu makanan berat yang terdiri dari berbagai bahan ya, itu disebut murakkab. Sarit ini terdiri dari bahan roti dan daging ya, roti, gandum dan daging. Jadi sarit adalah makanan yang komposisinya adalah roti dan daging. Kemudian pembahasannya adalah al-khubzu atau fal-khubzu afdolul akwat. Jadi roti itu adalah bahan makanan pokok yang paling istimewa. Jadi makanan pokok yang istimewa ya, sembako yang paling istimewa ya roti itu, gandum itu ya. Ini bagi orang Arab tentunya. Ini jadi untuk kekuatan, untuk bisa bertahan hidup, nah, itu yang paling bagus ya roti atau istilahnya gandum. Kemudian sisi yang kedua adalah daging, walahmu sayyidul idam. Nah, sementara daging ini adalah rajanya lauk ya, sayyidul idam, rajanya lauk. Jadi lauk pauk yang istimewa ya daging itu. Jadi makanan pokoknya roti, kemudian lauknya daging. Nah, itu top, itu sudah. Kalau orang Jawa ya makannya beras ya,
nasi maksudnya ya, nasinya yang bagus, yang mahal, yang enak, kemudian lauknya daging. Nah, itu luar biasa ya, sudah tidak ada tandingannya, sudah. Fa'idha ijtama'a lam yakun ba'dahuma goyatun. Kalau sudah kumpul itu roti dan daging, ya sudah tidak ada tandingannya lagi. Sudah tidak ada tandingannya lagi sudah. Wa tanaza'u annasu ayyuhuma afdol. Cuma di sini orang-orang di masa itu, di masa Ibnu Qayyim, mereka berdebat tentang manakah yang lebih istimewa antara gandum dan daging gitu loh. Antara gandum dan daging ini mana yang lebih istimewa? Ya, wis gegeran itu perkara gandum dan daging. Kemudian Ibnu Qayyim memberi kesimpulan bahwa wassawabu annal hajah ilal khubsi aktar wa a'am. Ya. Jadi yang benar bahwasanya kebutuhan manusia tentang roti gandum itu lebih banyak dan lebih umum. Ya, lebih banyak dan lebih umum. Artinya umpama manusia itu cukup makan roti saja, tidak makan daging, itu masih bisa bertahan hidup lah. Ya, lebih bisa bertahan hidup daripada makan daging saja tanpa makan gandum, tanpa makan roti, ya. Ya. Karena roti di zaman itu, di era Ibnul Qayyim, itu adalah makanan pokok. Gandum merupakan salah satu makanan pokok. Ya. Jadi annal hajah ilal khubzi aktar wa a'am. Jadi orang itu lebih banyak membutuhkan roti, lebih umum membutuhkan roti daripada daging. Ya. Walahmu ajal wa afdol. Tapi di sisi lain daging itu lebih mulia, lebih istimewa dari gandum, dari sisi gizinya, dari sisi nutrisinya, proteinnya dan lain-lain, itu lebih istimewa daging tentunya. Wa huwa asbah bi jauharil badan mingkul 5 adah. Karena daging itu lebih menyerupai komposisi badan manusia. Jadi badannya manusia itu daging, terus dia mengkonsumsi daging. Nah, itu kan pas namanya. Ya, pas. Jadi manusia itu komposisinya adalah daging, punya komposisi daging, terus dia mengkonsumsi daging juga. Itu disebut asbah bijauharil badan. Jadi lebih menyerupai komposisi badan daging itu daripada makanan-makanan yang lain. Wahua to'amu ahlil jannah. Dan daging itu adalah makanan ahli surga. Ya, makanan ahli surga. Sehingga tentunya daging lebih istimewa daripada gandum, daripada roti yang terbuat dari gandum. Waqat qala ta'ala liman talabal bakla wal kita wal fum wal adas wal basol. Nah, Allah pernah berfirman di dalam Al-Baqarah, di Al-Quran Al-Baqarah, ya, berkaitan tentang orang yang lebih memilih makan sayur, kisak itu kerai, fum itu gandum, adas dan bawang merah, ya. Allah mengatakan atas tabdiluna
alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Loh, apa kalian itu cari ganti sesuatu yang hina padahal kalian sudah mempunyai yang lebih baik. Nggih. Waktu itu Bani Israel oleh Allah dikaruniai manna wa salwa. Manna wa salwa itu semacam getah pepohonan yang rasanya enak seperti madu, ya. Kemudian salwa itu daging burung, ya. Bani Israel itu dikasih makan itu. Tidak tahu kenapa mereka malah memilih untuk makan sayur, kerai, dan lain-lain. Jadi wa id qultum ya Musa lan nasbiro ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, ya. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Al-ayah itu surat Al-Baqarah, ya. Jadi berkaitan dengan Bani Israel. Jadi kita di sini nggak bahas tentang kedoliman Bani Israel, enggak. Yang kita bahas di sini adalah bahwa daging itu tentunya lebih istimewa daripada gandum. Walaupun gandum bisa dibikin roti, tapi bagaimanapun daging lebih istimewa. Itu loh. Wa kasirun minas salaf ala analhum al-hintoh, ya. Jadi kebanyakan dari ulama-ulama terdahulu itu mereka berpendapat bahwa fum di dalam ayat tersebut wa fumiha wa adasiha wa basoliha, fum itu adalah hintoh. Hintoh adalah gandum. Jadi ulama-ulama terdahulu mengartikan wa fumiha, fum itu adalah gandum, ya. Wa ala hadza fal ayah nasun ana ala annallahma khairun minal hintoh. Dan atas pendapat ulama-ulama terdahulu, maka ayat tersebut merupakan nas bahwa yang namanya daging itu lebih baik daripada gandum, ya. Jadi gandum ini dari sisi food, bahan makanan pokok, nah, sementara daging ini dari sisi nutrisi yang luar biasa. Jadi makanan yang luar biasa, ya, ini sarit, namanya sarit. Untuk dagingnya ya monggo, mau daging onta ya silahkan, mau daging apa sapi ya silahkan, mau daging ayam ya monggo. Nah, ya lah, ini sarit dari daging ayam kalau ini, ya. Ya, nah ini tulisannya sarit, ada tambahan wortel, daun-daun ini mungkin seledri, ya. Nah, ini kiranya cukup sekian pembahasan tentang sarit, dan di video berikutnya kita akan membahas tentang es, ya. Es itu es batu itu, yang suka minum es ya bisa disimak di video berikutnya. Insya Allah, moga-moga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.